Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulta Henry Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah pengenalan basis data. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang basis data parental. Anggota kami terdiri dari Abizar Jupar, Ajril Saputra, Hana Nabila, Irza Haji Prabowo, dan Tanti Nazar. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan IRD di BMS, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Abizar. Lalu di sini ada latar belakang. Di era digital yang semakin berkembang pesat, kebutuhan akan pengelolaan data yang efisien dan akurat menjadi sangat penting. Salah satu bidang yang merasakan dampak dari perkembangan ini adalah industri rental mobil. Pengelolaan data yang mencakup informasi pelanggan, kendaraan, transaksi penyewaan, dan perawatan kendaraan membutuhkan sistem basis data yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, pada mata kuliah pengenalan basis data, kami diberikan tugas untuk membuat sebuah database yang bertema rental mobil. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang skema basis data yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dari sebuah perusahaan rental mobil. Lalu yang kedua, bagaimana mengelola data pelanggan, kendaraan, transaksi penyewaan, dan perawatan kendaraan secara efisien. Lalu yang ketiga, bagaimana memastikan integritas dan keamanan data dalam sistem basis data rental mobil. Tujuannya ada tiga, yaitu yang pertama memfasilitasi proses pencatatan dan pencarian informasi terkait dengan kendaraan, pelanggan, transaksi peminjaman, dan pengembalian mobil. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam proses pengelolaan data rental mobil. Yang ketiga, menghasilkan laporan yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis rental mobil. Di sini ada Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Yang pertama, bisa di zoom. Pertama ada entitas pelanggan yang mempunyai atribut ID pelanggan. Lalu ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, email. Melakukan meminjam mobil, yang di atasnya ada entitas staff yang bisa menambahkan mobil. Lalu ada entitas mobil yang terdiri dari atribut ID mobil, merek, model, tahun, harga sewa, nomor polisi, status. Yang lalu selanjutnya melakukan transaksi yang atributnya terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, ID mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, lalu total biaya. Lalu melakukan memilih mengembalikan atau denda jika lebih dari waktu yang ditentukan. Jika kita mengembalikan, dia akan ke atas. Jika denda, kita akan ke bawah, yaitu ada atribut ID denda, ID mobil, keterlambatan berapa lama, total denda. Lalu melakukan pembayaran dengan atribut ID pembayaran, ID transaksi, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan satu lagi apa itu di bawahnya, ke bawah dong. Bisa. Total denda. Nah, selanjutnya ke slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada DDL command atau singkatan dari Data Definition Language. Yang pertama kita akan membuat database, yaitu create database rental mobil, lalu semikolon. Enter, use rental mobil agar database-nya berubah. Ya, selanjutnya kita akan membuat tabel, 6 tabel yang berisikan pertama tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kedua, tabel mobil yang berisi ID mobil, merek, model, tahun, harga sewa, nomor polisi, dan status. Yang ketiga, tabel transaksi yang terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, ID mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, dan total biaya. Lalu yang keempat, tabel denda yang berisi ID denda, ID mobil, keterlambatan, dan total denda. Yang kelima, ada tabel pembayaran yang terdiri dari ID pembayaran, ID transaksi, tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah. Lalu yang keenam ada tabel staff
yang terdiri dari ID staff, nama, posisi, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, DML command. Kita dulu itu ke ini yang ya, selanjutnya ada DML command, yaitu data manipulation language. Itu perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data. Yang pertama itu command ada insert. Itu kita menggunakan perintah insert untuk memasukkan isi data ke dalam tabel pelanggan, mobil transaksi, denda, pembayaran, dan tabel start pada database rental mobil ini. Untuk melakukan insert, kita menggunakan sintak insert into nama table values. Setelah itu dimasukin data sesuai berurutan. Setelah dimasukin, kita select untuk melihat apakah data itu sukses masuk ke dalam tabelnya. Next. Selanjutnya ada update. Perintah update digunakan untuk memperbarui data dalam berbagai tabel di database sistem rental mobil. Beberapa pembaruan utama meliputi perubahan nama dan email pelanggan, pembaruan harga sewa mobil, perubahan tanggal sewa, dan total biaya dalam transaksi, pembaruan data keterlambatan dan total denda, serta perubahan jumlah pembayaran. Selain itu, terdapat juga pembaruan pada nama dan posisi start. Nah, di sini salah satu data yang kita update adalah mengubah email Olivia Pengarep menjadi Olivia Pengarep. Sintak untuk ubah update ini yaitu update, nama table, set kolom yang mau diubah menjadi apa, lalu menggunakan clause where, yaitu dari data salah satu kolomnya. Setelah itu dibuktikan menggunakan select from table. Seperti ini. Lalu next. Selanjutnya ada delete. Perintah delete yang digunakan untuk menghapus data dalam berbagai tabel di database sistem rental mobil. Beberapa pembaruan utama meliputi penghapusan nama dan email pelanggan, penghapusan harga sewa mobil, penghapusan tanggal sewa dan total biaya dalam transaksi, penghapusan data keterlambatan dan total denda, serta penghapusan jumlah pembayaran. Selain itu, terdapat juga penghapusan pada nama dan posisi start. Di sini dalam data yang kita delete yaitu data dari tabel mobil, di mana ID mobil itu 33011. Untuk sintak menggunakan perintah delete ini yaitu delete from nama tabelnya, where nama salah satu kolom tabelnya. Dan sama dapat dibuktikan menggunakan selanjutnya akan dijelaskan oleh Haji. Oke, kita masuk ke DKL comment. Perintah DKL atau data query language dalam SQL digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam database. Perintah DKL atau select dalam SQL digunakan untuk mengambil data dari suatu atau lebih tabel dalam database. Sintak di dasarnya terdiri dari klausa select diikuti oleh daftar kolom yang ingin diambil, diakhiri dengan klausa from yang menunjukkan tabel sumber data. Klausa optional where dapat digunakan untuk memfilter data berdasarkan kondisi tertentu. Implementasi DKL comment untuk menampilkan pelanggan di mana pada kolom alamat yang berasal dari Kota Depok dengan sintak select nama tabel ID pelanggan, select nama kolomnya ID pelanggan, terus alamat from table pelanggan di mana dalam kolom alamat yang terdapat data Depok.
Selanjutnya di sini menampilkan seluruh isi dalam tabel pelanggan menggunakan sintaks select bintang from tabel pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang algebra relasional. Menggunakan tabel relasi staf dengan perintah tampilkan data pada tabel staf dengan posisi staf administrasi. Jadi artinya di sini kita akan diminta untuk menampilkan hasil data tabel relasi staf yang memiliki posisi sebagai staf administrasi. Dan di sini kita akan menggunakan aljabar relasional jenis aljabar selection. Jadi di sini kita dapat menuliskan aljabarnya seperti selection atau lowercase sigma posisi sama dengan staff admin pada relasi tabel staff. Jadi kita dapat menuliskan SQL-nya seperti select all from staff where posisi sama dengan staff administrasi. Dan hasilnya akan menampilkan seluruh tabel pada tabel relasi staff karena menggunakan selection. Jadi di sini menampilkan ID staff, nama, posisi, dan nomor telepon. Jadi nggak bisa menampilkan nama saja atau ID saja. Jadi di sini posisi staff administrasi ada 3, yaitu ada Safira Dewi, Raihan Nugraha, dan Elvira Putri. Next. Selanjutnya ada masih sama bahasannya, yaitu aljabar relasional dengan menggunakan tabel relasi staff dengan perintah tampilkan ada berapa posisi yang berada pada tabel staff. Jadi artinya di sini kita diminta untuk menampilkan ada berapa posisi yang ada pada tabel relasi staff, sedangkan di sini tadi sebelumnya pada tabel relasi staff ini sebagai bagian posisi ada 7 baris, sedangkan kita harus menampilkan ada berapa nih posisi pada tabel relasi staff ini. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan algebra relasional jenis aljabar projection. Jadi di sini kita dapat menuliskan aljabarnya, aljabar relasinya seperti P atau projection posisi pada tabel relasi staff, dan pada SQL-nya di sini kita akan menggunakan untuk menghilangkan duplikatnya kita akan menggunakan perintah distinct. Jadi kita dapat menuliskan SQL-nya seperti select distinct posisi from staff, dan hasilnya akan menampilkan 3 posisi yang berada pada tabel relasi staff, yaitu kepala supervisor, staf penyewaan, dan staf administrasi. Next. Selanjutnya masih aljabar relasional dengan menggunakan tabel relasi mobil dengan perintah tampilkan model mobil dan harga sewa mobil yang lebih besar dari 700.000. Jadi di sini kita akan menggunakan aljabar relasional dengan gabungan dari jenis aljabar selection dan aljabar projection. Jadi di sini kita akan menggabungkan antara selection yang dapat menggunakan closed-aware, sedangkan projection tidak dapat menggunakan closed-aware, tapi kita dapat memilih kolom. Jadi kita akan menggunakan keduanya. Jadi untuk penulisan aljabar akan seperti ini, projection atau P model, harga underscore sewa, selection atau lowercase sigma, harga underscore sewa lebih besar dari 700.000 pada tabel relasi mobil. Jadi kita dapat menuliskan SQL-nya seperti select model, harga underscore sewa from mobil where harga underscore sewa lebih besar dari 700.000, dan hasilnya akan menampilkan kolom mobil dan kolom harga underscore sewa yang lebih besar dari 700.000. Next. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang kalkulus relasional menggunakan tabel relasi pelanggan dengan perintah carilah ID pelanggan dengan nama pelanggan Olivia Pangarep. Jadi artinya di sini kita akan melihat atau menampilkan ID pelanggan dengan nama pelanggan Olivia Pangarep dan menggunakan kalkulus relasional jenis superrelasional kalkulus atau biasa disebut TRC. Pertama, kita memiliki relasi A, jadi nanti hasilnya akan diletakkan di relasi A tersebut. Lalu di sini ada pelanggan yang kita anggap pelanggan itu adalah P, jadi kurung buka A titik ID pelanggan sama dengan P titik ID pelanggan
dan P titik nama sama dengan Olivia Pangarep, karena di sini kita akan menampilkan ID pelanggan atas nama Olivia Pangarep. Jadi nanti ID pelanggannya itu akan kita taruh atau letakkan di A. Nah, ID pelanggan ini berasal dari relasi pelanggan. Jadi kita dapat menuliskan SQL-nya seperti select ID pelanggan from pelanggan where nama sama dengan Olivia Pangarep, dan hasilnya akan menampilkan ID pelanggan dengan atas nama Olivia Pangarep yaitu 232004. Next. Selanjutnya masih sama dengan sebelumnya, itu kalkulus rasional, namun sekarang dengan menggunakan tabel relasi transaksi dengan perintah carilah ID pelanggan, ID mobil, dan ID transaksi dengan total biaya transaksi lebih dari 2.500.000 dan menggunakan kalkulus relasional jenis domain relasional kalkulus atau biasa disebut DRC. Nah, pada domain ini kita tidak perlu membuat relasinya dulu seperti pada tuple relasional kalkulus. Jadi di sini kita hanya melihat isinya saja. Dan di sini yang pertama adalah kita membuat apa saja yang akan ditampilkan di hasilnya nanti. Di sini ada ID transaksi, ID pelanggan, ID mobil, dengan main dari tabel relasi transaksi dan total biaya lebih besar dari 2.500.000. Jadi kita menuliskan SQL-nya, select ID transaksi, ID pelanggan, ID mobil, from transaksi where total underscore biaya lebih besar dari 2.500.000. Dan hasilnya akan menampilkan kolom baris ID transaksi, ID pelanggan, dan ID mobil yang lebih besar dari 2.500.000. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada DCL Commands atau Data Control Language. Silakan dilanjut. Yang pertama ada create user, itu membuat 3 user baru dengan nama admin rental localhost. Yang kedua penyewa localhost dan staff localhost dengan sintaks create user. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah user, yang pertama kita tulis itu sintaks create user, kemudian nama usernya, dan semikolon untuk mengakhiri. Next. Yang kedua, dalam data control language itu ada grant command. Perintah grant dalam SQL digunakan untuk memberikan hak akses atau izin tertentu kepada pengguna atau peran dalam database. Melalui perintah ini, administrator database dapat mengontrol siapa yang dapat melakukan operasi tertentu seperti select, insert, update, delete, dan lainnya pada berbagai objek database seperti tabel atau kolom. Next. Oke. Untuk grant command, sintaksnya itu grant. Yang pertama di situ ada grant all privilege on rental mobil, titik asterisk to admin rental at localhost. Yang dimana artinya kita memberikan semua privilege pada tabel rental mobil kepada admin rental. Kemudian yang kedua di situ ada grant select insert update delete on rental mobil titik pelanggan to admin rental at localhost. Jadi yang kedua itu kita memberikan sebuah grant perintah select, insert, update, dan delete pada tabel rental mobil pelanggan kepada user admin rental at localhost. Oke, selanjutnya. Kemudian ketika kita sudah memberikan sebuah grant, kita bisa mengecek atau melihat apa saja hak akses yang telah kita berikan dengan sintaks atau perintah show grants for admin rental at localhost. Jika ingin melihat user lain, tinggal mengganti yang ada pada tanda petik, yaitu show grants for, contohnya penyewa at localhost atau staff at localhost. Next. Kemudian ada revoke command. Perintah revoke dalam SQL digunakan untuk mencabut hak akses atau izin tertentu yang sebelumnya diberikan kepada pengguna atau peran dalam database. Next. Contohnya adalah seperti berikut. Yang pertama ada revoke all privilege on rental mobil asterisk from admin rental localhost.
yang dimana sintaks ini berarti ketika kita sudah memberikan semua hak akses kepada admin rental dan kita berniat untuk mencabutnya, maka kita tinggal menggunakan perintah revoke, kemudian hak aksesnya apa yang dicabut, pada tabel mana, dari user yang mana. Yang kedua ada revoke select insert update delete on rental mobil.pelanggan from admin rental. Artinya kita menghapus hak akses admin rental dalam mengakses select, insert, update, atau delete pada suatu tabel. Kemudian lanjut. Ini adalah contoh revoke command. Jadi ketika kita sudah mencabut sebuah hak akses atau grant, maka ketika kita memunculkan grant kembali, hanya grant yang tidak di revoke saja yang akan muncul. Contohnya seperti grant usage on *** to admin rental at localhost. Lanjut. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari laporan ini, kita mendokumentasikan proyek final project mata kuliah pengenalan basis data yang menggunakan sistem rental mobil untuk memahami konsep dasar basis data. Kelompok merancang skema basis data dengan 6 tabel utama, yaitu staff, pelanggan, mobil, pembayaran, transaksi, dan denda, yang direpresentasikan dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Kemudian laporan mencakup pembentukan database dengan tabel menggunakan DDL, data pengisian, pengubahan, dan penghapusan data dengan DML, berbagai perintah DKL seperti select, where, join, dan fungsi agregat dijelaskan melalui contoh. Operasi data juga didemonstrasikan menggunakan aljabar dan kalkulus relasional. Pengelolaan hak akses pengguna juga dibahas melalui DCL seperti create user, grant, dan revoke. Nah, itu dia penjelasan tentang database rental mobil dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.